Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dalam versi Firman Allah yang hidup. Orang benar seolah-olah menanam pohon yang mengeluarkan buah yang memberi kehidupan, dan orang yang memenangkan jiwa adalah orang yang bijaksana. Renungan hari ini berjudul Hikmat Allah Menyelamatkan Jiwa, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, saat melihat surat-surat seorang pelanggan semakin menumpuk, seorang tukang pos merasa prihatin. Ia tahu wanita lanjut usia itu tinggal seorang diri dan biasa mengambil suratnya setiap hari. Tukang pos itu pun membuat keputusan yang bijaksana dengan menceritakan keprihatinannya kepada salah seorang tetangga wanita itu. Tetangga itu kemudian memberitahu tetangga lain yang mempunyai kunci cadangan rumah wanita itu. Maka keduanya memasuki rumah teman mereka dan menemukan wanita tua itu sedang tergeletak tak berdaya di lantai. Ia jatuh 4 hari sebelumnya dan tidak dapat bangkit atau meminta pertolongan siapa-siapa. Hikmat, perhatian, dan keputusan si tukang pos untuk bertindak telah menyelamatkan jiwanya. Amsal mengatakan orang yang memenangkan jiwa adalah orang yang bijaksana. Kearifan yang datang dari perbuatan yang benar dan hidup mengikuti hikmat Allah tidak hanya dapat memberkati diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita temui. Hidup benar dengan memuliakan Allah dan mengutamakan kehendak-Nya dapat menghasilkan kehidupan yang baik dan menyegarkan jiwa. Buah yang kita hasilkan juga akan mendorong kita untuk memperhatikan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan mereka. Seperti yang ditekankan penulis di sepanjang kitab Amsal, hikmat diperoleh dari ketergantungan kepada Allah. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat seperti itu disediakan Allah untuk menuntun kita di sepanjang hidup ini, bahkan dapat membawa seseorang kepada hidup yang kekal. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menggunakan hikmat untuk menolong seseorang hari ini? Lalu seberapa besar Anda menghargai hikmat? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah aku hikmat untuk mengikuti langkah dan tuntunanmu, dan tolonglah aku untuk mempedulikan orang lain seturut dengan pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesukaan bagi dunia yang tengah dilanda beragam problema.
rendahkanlah dirimu di hadapannya. Dan sambutlah jamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Raja dunia telah memerintah, marilah sembah dan puji Dia. Ada banyak berita berseliweran saat ini yang hanya menyebabkan sakit kepala jiwa dan hati. Namun kisah hadirnya Putra Allah dari surga meluapkan semua rasa sukacita yang pernah ada. Kini semangati diri untuk pergi mendeklarasikan kisah yang tak pernah mati. Yesus Juru Selamat insani. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, berlimpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masukkanlah dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kesukaan bagi dunia yang tengah dilanda beragam problema. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Janganlah kau pongah, rendahkanlah dirimu di hadapannya. Dan sambutlah jamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Raja dunia telah memerintah, marilah sembah dan puji Dia. Ada banyak berita berseliweran saat ini yang hanya menyebabkan sakit kepala jiwa dan hati. Namun kisah hadirnya Putra Allah dari surga meluapkan semua rasa sukacita yang pernah ada. Kini semangati diri untuk pergi mendeklarasikan kisah yang tak pernah mati. Yesus Juru Selamat insani. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejak tetap
Yesus.